Halo semuanya, semoga hari kalian menyenangkan. Nah, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang praktis banget nih. Cara nemuin HP Realme terbaik di harga 1 jutaan. Kenapa Realme? Karena brand ini sering banget ngasih spesifikasi yang lebih di harga yang bersaing. Dan sekarang, banyak model-model solid mereka yang harganya udah terjun bebas ke range yang sangat terjangkau. Di video ini, gue bakal kasih kalian 7 rekomendasi pilihan yang udah gue riset. Kita akan lihat mana yang cocok buat kalian yang butuh baterai awet, yang butuh HP tahan banting, atau yang pengen layar bagus tanpa perlu mahal. Pastikan nonton sampai akhir ya, biar informasinya lengkap. Pertama, Realme P3 Lite, baterai monster dengan proteksi tangguh. Kita mulai dari yang punya baterai paling gede di list ini, yaitu Realme P3 Lite. HP ini tuh kayak power bank berjalan, cocok banget buat kalian yang mobilitas tinggi dan takut kehabisan baterai. Layar dan desain. Layarnya gede, 6,67 inci dengan panel IPS LCD beresolusi HD+. Yang bikin enak dipakai adalah refresh rate-nya yang sampai 120 Hz. Jadi, scrolling dan navigasi terasa sangat lancar. Untuk ketahanan, ini salah satu keunggulannya. Layarnya punya sertifikasi ketahanan gores MOS level 6. Plus, bodinya sudah dilengkapi proteksi IP54, tahan cipratan air dan debu, dan teknologi Armor Shell untuk struktur yang lebih kuat. Performa. Mengandalkan chipset Unisoc T7250 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan storage 128GB tipe eMMC 5,1. Ada juga fitur RAM dinamis yang bisa nambah virtual RAM hingga 8GB. Skor Antutunya sekitar 280.000 poin. Performanya cukup untuk kebutuhan harian seperti media sosial, Zoom meeting, dan game-game casual ringan. Jangan berharap buat gaming berat ya. Kamera. Untuk dokumentasi sehari-hari, kamera utamanya 50 megapiksel sudah cukup memadai. Bisa merekam video hingga 1080p 30 fps. Kamera depannya 5 megapiksel, cocok untuk video call. Baterai dan charging. Ini nih jantungnya. Baterainya berkapasitas monster 6300 mAh. Dengan pemakaian normal, bisa tahan 2 hari lebih. Sayangnya, chargingnya agak lambat di 15 watt. Tapi ada kejutannya, HP ini support reverse charging 6 watt, jadi bisa dipakai buat ngecharge perangkat lain kayak TWS atau smartwatch. Ada juga fitur Sonic Wave Water Ejection buat ngeluarin air dari port charging pakai suara. Fitur lain, ada NFC 360 derajat buat transaksi non-tunai atau akses kartu. Side-mounted fingerprint sensor yang cepat dan pulse light untuk notifikasi. Kesimpulan gue, Realme P3 Lite adalah pilihan utama buat kalian yang prioritas nomor satunya adalah daya tahan baterai ekstrim dan ketahanan fisik. Cocok buat tukang online, traveler, atau siapapun yang sering di luar ruangan dan butuh HP yang gak gampang habis baterainya. Dua, Realme C75X, The Ultimate Durability Warrior. Kalau tadi P3 Lite tahan banting, yang ini levelnya tahan bencana. Realme C75X ini punya sertifikasi ketahanan yang jarang banget ditemukan di HP segini murah. Layarnya sama, 6,67 inci IPS LCD HD+ dengan refresh rate 120 Hz. Brightness-nya 625 nits, cukup untuk dipakai di dalam ruangan. Tapi yang bikin wow adalah rating ketahanannya. HP ini punya sertifikasi IP66, IP68, dan IP69. Artinya tahan debu, tahan rendaman air sampai 1,5 meter selama 30 menit, dan bahkan tahan semburan air panas bertekanan. Belum lagi sertifikasi ketahanan fisik MIL Standard 810H. Ini HP buat nelayan, kontraktor, atau kalian yang super ceroboh. Performa. Di dalamnya ada chipset MediaTek Helio G81 Ultra. RAM-nya bisa sampai 8GB ditambah virtual RAM 8GB. Skor Antutunya sekitar 220.000 poin.
Performanya biasa aja, jadi lebih fokus ke efisiensi dan ketahanan fisik daripada performa tinggi. Cocok untuk tugas dasar. Kamera. Kamera belakang 50 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel. Keduanya bisa rekam 1080p 30 fps. Hasilnya standar untuk kelasnya. Baterai dan charging. Baterainya 5600 mAh, masih sangat besar, dan didukung fast charging 45 watt yang lumayan cepat untuk ukuran baterai segitu besar. Fitur lain, ada side-mounted fingerprint dan armor shell untuk proteksi struktur. Kesimpulan gue, Realme C75X bukan HP biasa, tapi alat bertahan hidup. Kalau pekerjaan atau hobi lo benar-benar bawa HP ke tempat ekstrim, pegunungan, proyek, atau laut, ini adalah pilihan paling aman di harga segini. Performa biasa aja, tapi durabilitasnya juara. Tiga, Realme C71. Paket lengkap baterai plus ketahanan plus NFC. Ini kayak gabungan antara P3 Lite dan C75X, tapi dengan fokus yang lebih seimbang. Realme C71 ini all-rounder yang solid. Layarnya lagi-lagi 6,67 inci IPS LCD HD+ 120 Hz dengan brightness 725 nits. Untuk ketahanan, dia punya rating IP64, lebih baik dari IP54, dan sertifikasi MIL standar 810H. Jadi cukup tahan terhadap kondisi kasar. Performa, pakai chipset yang sama dengan P3 Lite, yaitu Unisoc T7250. Antutunya sekitar 280.000 poin. RAM-nya lebih variatif, mulai dari 4, 6, sampai 8 GB plus virtual RAM 16 GB. Kamera belakang 50 megapiksel dan depan 5 megapiksel, keduanya bisa rekam 1080p 30 fps. Hasilnya standar untuk kelasnya. Baterai dan charging, sama seperti P3 Lite, baterainya raksasa 6300 mAh, tapi chargingnya lebih cepat karena support fast charging 45 watt. Combo yang ideal banget. Fitur lain, ada NFC di HP ini, plus fitur Pulse Light dan Sonic Wave Water Ejection. Lengkap banget. Kesimpulan gue, Realme C71 adalah paket komplit terbaik di antara seri tahan banting. Baterai besar, charging cepat, ketahanan fisik oke, dan ada NFC. Cocok banget buat kalian yang mau semua fitur penting dalam satu HP tanpa pengorbanan. Realme Note 70, entry level dengan baterai super. Masuk ke seri Note yang biasanya fokus ke nilai dasar terbaik. Realme Note 70 ini adalah pilihan paling ekonomis dengan baterai besar. Layar dan desain. Layarnya agak beda, 6,74 inci IPS LCD 90 Hz dilindungi oleh Panda Glass. Rating ketahanannya IP54, cukup untuk melindungi dari cipratan air sehari-hari. Performanya masih mengandalkan chipset Unisoc T7250 dengan konfigurasi RAM 4 GB dan storage 64 atau 128 GB. Skor Antutunya sekitar 280.000 poin. Performanya biasa banget, cocok buat pengguna yang cuma buat WA, telepon, dan media sosial ringan. Kamera. Kamera belakangnya 13 megapiksel, lebih rendah dari yang lain, dan depan 5 megapiksel. Namun rekam video tetap bisa di 1080p 30 fps. Masih cukup untuk scan dokumen dan selfie sederhana. Baterai dan charging. Baterainya tetap gede, 6300 mAh, tapi chargingnya standar di 15 watt. Uniknya dia juga support reverse charging 6 watt. Fitur lain, ada Pulse Light Notification untuk notifikasi visual, fitur 300% ultra volume buat speaker yang lebih keras meski mono, dan side-mounted fingerprint. Kesimpulan gue, Realme Note 70 adalah jalan masuk termurah di ekosistem Realme dengan keunggulan baterai besar. Cocok buat anak sekolah, orang tua, atau HP kedua yang tugasnya simple tapi harus tahan lama.
5. Realme C61, desain modern dengan mini kapsul. HP ini punya ciri khas yang sedang tren, mini kapsul kayak Dynamic Island di iPhone di sekitar kamera depan. Layar dan desain, layar 6,74 inci IPS LCD HD Plus dengan refresh rate 90 Hz. Desainnya dilapisi armor shell untuk ketahanan, plus rating IP54. Performanya menggunakan chipset Unisoc T612 yang sedikit di bawah T7255. Skor Antutunya sekitar 240.000 poin. Konfigurasinya 8GB RAM dan 128GB storage, ditambah virtual RAM 4GB. Kamera belakang 50MP dan depan 5MP, tapi cuma rekam video 720p. Baterai dan charging. Baterai 5000 mAh dengan fast charging 15 watt, ukuran baterai yang wajar untuk kelasnya. Masih ada jack audio 3,5 mm dan side-mounted fingerprint. Kesimpulan gue, Realme C61 cocok buat kalian yang suka dengan fitur desain modern tapi tetap butuh HP dengan ketahanan fisik dasar dan baterai yang cukup untuk sehari. Realme Note 60, saudara tiri C61 dengan peningkatan kecil. Mirip dengan C61 tapi dengan beberapa spek yang dibedakan. Ini pilihan alternatif. Layar dan desain sama, 6,74 inci IPS LCD HD Plus 90 Hz, dilindungi armor shell dan punya rating IP64, sedikit lebih baik. Ada juga fitur Rainwater Smart Touch biar layar tetap responsif meski basah. Performanya, chipset Unisoc T612 yang sama. Yang menarik, storage internalnya bisa sampai 256GB plus dukungan virtual RAM hingga 16GB. Kamera belakang 32MP, lebih rendah dari C61. Depan 5MP. Baterai dan charging. Baterai 5000 mAh tapi chargingnya cuma 10 watt, jadi agak lambat. Fitur lain, desain armor shell-nya dari aluminium die-cast, jadi mungkin lebih solid. Ada side-mounted fingerprint. Kesimpulan gue, pilih Realme Note 60 kalau lo butuh storage internal yang besar, 256GB dan rating IP64. Tapi siap-siap dengan charging yang lebih lambat. Realme 13 4G, The Premium Feel Champion. Nah, ini dia bintangnya di list harga 1 jutaan. Realme 13 4G ini naik kelas banget dari yang lain. Kalau lo pengen feel HP mid-range di budget rendah, ini jawabannya. Layarnya adalah AMOLED, ukuran 6,67 inci. Resolusi FHD Plus yang lebih tajam, refresh rate 120 Hz, dan brightness puncak mencapai 2000 nits. Jelas, ini yang terbaik. Ada fitur Rainwater Smart Touch juga. Yang bikin makin premium, fingerprint sensornya sudah under display di dalam layar, bukan di samping lagi. Performanya juga upgrade ke Snapdragon 685. Skor Antutunya melompat jadi sekitar 357.000 poin, jadi lebih smooth buat multitasking dan gaming casual. RAM 8GB dan storage sampai 256GB. Kamera utamanya 50MP dengan OIS atau Optical Stabilization. Ini langka di harga segini. OIS bikin foto dan video 1080p 30fps jauh lebih stabil dan minim blur. Kamera depan 16MP juga termasuk besar. Baterai dan charging. Baterai 5000 mAh standar, tapi didukung fast charging 67 watt yang super cepat. Isi ulang dari kosong ke penuh cuma sekitar 45 menit. Fitur lain, ada stereo speaker buat audio yang lebih imersif dan jack audio 3,5 mm masih dipertahankan. Kesimpulan gue, Realme 13 4G merusak pasar HP 1 jutaan. Dengan layar AMOLED berkualitas, chipset Snapdragon, kamera ber-OIS, dan charging 67 watt, dia nggak ada lawannya di kelas harganya.
Cocok banget buat kalian yang nggak mau kompromi soal pengalaman premium meski budget terbatas. Yap, segitu dulu rekomendasi dari gue. Semoga membantu mempersempit pilihan kalian. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share kalau berguna. Ada pertanyaan? Komen aja di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat!